wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahdan Ragil dari kelas Machine Learner A. Sini saya akan menjelaskan tentang metode Naive Bayes. Simple Naive Bayesian Classifier merupakan salah satu metode pengklasifikasi berpeluang sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Algoritma ini memanfaatkan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris, yaitu Thomas Bayes. Yaitu dia memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Dasar dari teorema Naive digunakan dalam pemrograman adalah rumus Bayes sebagai berikut. Peluang AB sama dengan PBA dikali peluang A dibagi peluang B. Artinya peluang kejadian A sebagai B ditentukan dari peluang B saat A, peluang A, dan peluang B. Penerapan Naive Bayes. Penerapan metode Naive Bayes ini biasa digunakan untuk klasifikasi dokumen, lalu untuk deteksi spam atau filtering spam. Selanjutnya itu probabilitas bersyarat. Di sini kita lihat gambar ada S, X, dan Y, lalu di tengah-tengahnya itu X irisan Y. Lalu kita dapat simpulkan rumus, yaitu peluang X Y sama dengan P X irisan Y per P Y. Probabilitas X di dalam Y adalah probabilitas interseksi X dan Y dari probabilitas Y. Atau dengan bahasa lain, P X Y adalah prosentase banyaknya X di dalam Y. Di sini probabilitas bersyarat dalam data. Di sini ada variabelnya cuaca, temperatur, kecepatan angin, dan berolahraga. Di sini banyaknya data berolahraga ya adalah 4. Kita lihat di sini berolahraga ya ada 4. Dari 6 data maka kita tulis P olahraga ya sama dengan 4/6. Lalu banyaknya data cuaca cerah dan berolahraga ya adalah 4 dari 6 data. Maka kita tulis peluang cuaca cerah dan olahraga ya sama dengan 4/6. Jadi rumusan bawahnya itu peluang cuaca cerah dan olahraga ya sama dengan 4/6 per 4/6. Jadi kita tahu jawabannya itu 1. Misalnya terdapat diketahui apakah suatu objek masuk dalam kategori dipilih untuk perumahan atau tidak dengan algoritma Naive Bayes Classifier. Untuk menetapkan suatu daerah akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan telah dihimpun 10 aturan. Sini ada aturannya, ada 10. Variabelnya aturan ke berapa, lalu harga tanah kita buat C1, jarak dari pusat kota itu C2, ada angkutan umum itu C3, lalu dipilih untuk perumahan itu C4. Sini untuk harga tanah ada murah, sedang, mahal. Lalu untuk C2 nya itu ada dekat, jauh, sedang. Lalu ada angkutan itu ya atau tidak. Ya ada, ya. Sini tulis variabelnya itu tidak ada atau ada tidak. Lalu untuk C4 itu dipilih untuk perumahan itu cocok atau tidak, ya atau tidak. Ada 4 atribut yang digunakan, yaitu harga tanah per meter persegi yaitu C1, lalu jarak daerah tersebut dari pusat kota itu C2, ada atau tidaknya angkutan umum di daerah tersebut dengan kita kasih variabel C3,
Lalu keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi perumahan itu C4. Jadi probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut harga tanah. Jadi setiap variabel itu kita cari dulu untuk dipilihnya sebagai tempat lokasi tanah. Jadi pertama kita ambil dari C1, yaitu C1 dari gambar tadi harga tanah. Pertama, harga tanahnya itu murah, sedang, dan mahal. Jumlah kejadiannya itu dipilih atau tidak. Di murah ada 2 terpilih dan 1 tidak. Untuk probabilitasnya 2/5 dan yang tidak 1/5. Untuk yang sedang itu terpilihnya 2 dan kejadian dipilihnya itu 1, dan probabilitasnya sama dengan yang murah 2/5 dan yang tidak 1/5. Lalu yang terakhir mahal, ada jumlah kejadian dipilih itu 1 dan yang tidak itu 3. Jadi probabilitasnya 1/5 dan yang tidak 3/5. Jadi dengan jumlah 5, makanya kita masukkan dari probabilitas tadi, karena dia itu barnya itu jumlah dari total variabel. Lalu probabilitas kemunculan untuk jarak dari pusat ke kota yaitu C2, ada dekat, sedang, dan jauh. Di sini kita lihat dari tabel dari jumlah kejadian yang dipilih, yang dekat ada 3 dan yang tidaknya 0. Lalu probabilitasnya 3 per dengan jumlah. Lalu yang tidaknya tidak ada, 0. Lalu yang sedang 2, jumlah kejadian dipilih. Lalu yang dipilih itu 1. Lalu probabilitas masukkan rumus lagi, 2/5 dan tidak 1/5. Yang ketiga yaitu variabel jaraknya itu jauh, jumlah kejadian dipilih itu 0, ya, yang ya. Lalu yang dipilih tidak 4. Jadi probabilitasnya 0/5. Lalu yang tidak 4/5. Lalu yang ketiga, ada angkutan umum atau tidaknya, dengan pilihan ada 1 ya dan yang 3-nya tidak. Lalu probabilitasnya sama seperti tadi, 1/5, 3/5. Lalu yang tidak ada 4, jumlah kejadian dipilih ya-nya ada 4, jumlah kejadian dipilihnya tidak itu ada 2. Probabilitas kemunculan nilai untuk atribut yang dipilih untuk perumahannya itu, jumlah kejadian dipilihnya 5 dan tidak itu 5. Jadi probabilitasnya ya itu ada 1/2 dan tidak itu 1/2. Berdasarkan data tersebut, apabila diketahui suatu daerah dengan harga tanah mahal, jarak dari pusat kota sedang, dan ada angkutan umum, maka dapat dihitung untuk ya-nya itu P, apabila itu pilihannya ya dan tanah itu mahal, kali P, pilihannya itu ya dan jarak itu sedang, lalu dikali dengan peluang terpilihnya ya dan angkutan itu ada, dikali peluangnya ya. Jadi kita dapat 1/5 dikali 2/5 dikali 1/5 dikali 5/10 sama dengan 2/125. Kita jadikan desimal, yaitu 0,008. Lalu yang tidak,
peluang terpilihnya tidak dan tanah itu mahal dikali peluang terpilihnya tidak dan jarak itu sedang dikali P peluang tidak terpilihnya dan angkutan itu ada dikali peluang tidak. Jadi kita dapat sama seperti tadi 2/125. Nilai probabilitas dapat dihitung dengan melakukan normalisasi terhadap likelihood sehingga jumlah nilai yang diperoleh 1. Probabilitas ya 0,008 per 0,008 ditambah 0,036 sama dengan 0,182. Di sini ini kita tahu tadi dari rumus yang pertama tadi seperti gambar. Nah, yang ini peluang X dan Y sama dengan peluang X irisan Y per peluang Y. Jadi kita lihat tadi untuk normalisasinya. Kita dapat lagi 0,8 tadi dengan hasil 0,182. Itu untuk probabilitas terpilihnya ya. Lalu untuk probabilitas terpilihnya tidak, yaitu 0,036 per 0,008 ditambah 0,036 sama dengan 0,818. Jadi klasifikasinya itu dari tabel dengan variabel tersebut klasifikasinya itu tidak. Kelemahan metode naive Bayes hanya bisa digunakan untuk persoalan klasifikasi dengan survival learning dan data kategorikal. Metode naive Bayes memerlukan pengetahuan awal untuk dapat mengambil suatu keputusan. Tingkat keberhasilan metode ini sangat tergantung pada pengetahuan awal yang diberikan. Ada beberapa aplikasi metode naive Bayes yang digunakan, yaitu pertama, menentukan diagnosa suatu penyakit berdasarkan data-data gejala. Sebagai contoh, hipertensi atau sakit jantung. Lalu yang kedua, mengenali buah berdasarkan fitur-fitur buah seperti warna, bentuk, rasa, biji, atau daunnya. Lalu yang ketiga, mengenali warna berdasarkan fitur indeks warna RGB. Yang keempat, mendeteksi warna kulit, skin detection berdasarkan fitur warna chrominan. Lalu selanjutnya menentukan keputusan aksi seperti olahraga, art, psikologi berdasarkan keadaan. Dan terakhir, menentukan jenis pakaian yang cocok untuk keadaan-keadaan tertentu seperti cuaca, musim, temperatur, cara, waktu, tempat, dan sebagainya, atau dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.